Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wa salatu wa salamu ala asrafil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyil azim. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, Allah mengumpulkan kita kembali dalam keadaan sehat walafiat, dan mudah-mudahan Allah telah mengumpulkan kita ke dalam surganya Allah. Amin amin ya rabbal alamin. Ada terasa sudah lawas sudah majelisnya lah. Alhamdulillah. Perjuangan pian-pian berataan sudah itu. Dari awal pian membangun majelis ini sampai sekarang lebih bagus lagi majelisnya. Kita doakan mudah-mudahan yang menyumbang ini kena dikali lipatkan gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Rasulullah pun pernah bersabda di dalam kitab Fawaidul Mukhtar, beliau bersabda yang artinya seandainya mereka tahu apa pahala yang ada di dalam majelis tersebut, maka mereka akan berbondong-bondong datang ke majelis, dan apa? Mereka akan meninggalkan pasar-pasar mereka dan mereka akan meninggalkan bangunan-bangunan mereka. Artinya mereka akan meninggalkan dunia mereka untuk menuntut ilmu. Untuk apa? Untuk ke dalam majelis ilmu. Ini majelis yang disukai oleh Nabi Muhammad SAW. Salah satunya apa? Majelis seperti ini adalah makanan atau makanan untuk hati kita. Jangan parut aja yang diisi. Nah, parut haro buncit toh. Malah mak parut hati dipadahi kada kau lagi hatinya sudah keras sudah. Ya. Makanya di dalam jibatan kan pasawatun ma'adudubi mujibatan nikoswatul khulubi. Orang yang terus bermaksiat dan menuruti daripada hawa nafsunya akan apa? Akan menyebabkan daripada apa? Kerasnya hati. Menyebabkan kerasnya hati. Dan apa? Daripada supaya tidak keras hati, yaitu disirami dengan majelis-majelis seperti Bismillahirrahmanirrahim. Wal takun awqatika ba'da salati ila tulu'i samsi mauzu'a ala arba'i wadhaif. Imam Ghazali mengatakan, dan jadikanlah waktumu setelah sholat subuh itu, setelah sholat subuh sampai tulu'i samsi, artinya sampai terbit fajar atau terbit matahari, apa? Menjadi membagilah waktumu itu menjadi 4 bagian. Nah, ini di sini Imam Ghazali mengajarkan kita apa? Setelah imbah sholat subuh jangan guring. Karena apa? Karena disitulah rezeki mengalir ketika waktu pagi hari. Pun lihat itu orang-orang ke pasar, orang-orang buka toko itu kapan jadinya? Pagi hari mereka. Karena apa? Mereka itu tahu. Mereka tahu akan kalau di pagi hari itu rezeki lancar. Coba pian telandung. Mun pian ke pasar telandung, takun ibu-ibu Takuni ibu-ibu Bu. Lemas banar sih nih. Ya Allah. Bu, pian ke pasar jam 10 dapat lah Bu kangkung. Habis sudah. Itu. Jangan jam 7 gin. Habis sudah. Karena landung, jangan landung habis kenapa ini cari habis sudah. Asam kah apalagi yang warna coklat tuh apa tuh? Yang gasan sop tuh apa ngarannya? Kentang. Lain. Apa ngarannya? Waloh juga yang jawab. Lain yang gasan asam pokoknya asam ngarannya. Asam pokoknya. Asam kamar. Nah,
Yang enggak santatapan biasanya tuh nah. Ya apa namanya asam kamar lah, kamal. Asam kamal. Nah itu nah. Ah, hirang. Ulun melihatnya di negara warna coklat pang. Nah, kadang ketemu, kadang kada. Kenapa pulang? Telandung dikit kada dapat. Nah, itu lain rezeki kita. Di situ kita sudah diajarkan cara hidup kita sudah. Mun kita telandung bangun, hidup kita kocar kacir. Hidupnya kocar kacir. Itu dia, kita sudah diajarkan dan Rasulullah SAW sudah mengajarkan bagaimana. Dan kita ini kadang-kadang kayak ini, kenapa rezeki ini pinasarat benar, berdoa kada dikabulakan. Ada berdoa kenapa ulun berdoa kada dikabulakan. Untak ko nih berdoa pian jam berapa jaranya. Ulun berdoa mun subuh itu jam 7 pagi web nyata sudah terbit sudah daripada matahari. Nah, itu dia, kita diajarkan supaya kayak apa cara kita untuk rezeki kita lancar. Dan jadikanlah waktumu setelah sholat itu sampai tulu'u syamsi, setelah sholat sampai terbitnya matahari dibagi menjadi 4 bagian. Nah, menjadi 4 bagian. Wazifah fi da'awatnya, yang pertama apa? Bagi untuk berdoa. Bagi untuk berdoa. Banyak-banyak kita berdoa. Dakwat daripada Imam Sayyidina Ibrahim. Ada yang doa dari Utbal Gulam. Banyak itu doa-doanya. Doanya Allahumma ya hadil mudillin warrahimul mudlibin wa mikilil asaratil asirin irham abduka dha khatril azim wal muslimina kulluhum ajma'in wa ja'alna minal akhyaril marjukin alladzina an'amta alaihim minan nabiyina wa siddiqina wa suhada wa salihin amin ya rabbal alamin. Ini doa yang dilihat daripada Utbal Gulam. Beliau mengatakan ketika waktu tidur, Sidin mimpi masuk surga dengan ini kalimat tadi, dengan ini doa yang ulun sebutkan tadi. Nah itu dengan tuh, karena pian catat aja, melihat aja di YouTube pian. Nah catat aja di YouTube sendiri, pelan-pelan catat aja sendiri itu sekali aja. Mun kedua kali bayar. Yang pertama kita banyak-banyak berdoa. Nah, berdoa pian kayak apa supaya dikabulkan. Nah, pian berdoa, ya Allah, pian tahu apa yang ulun perlukan. Jangan apa yang kita inginkan. Karena sesuatu yang kita inginkan belum tentu kita perlukan. Tetapi sesuatu yang kita perlukan pasti kita inginkan. Nah, itu dia. Yang kedua, wadifal fil adkar wa tasbihat wa takarruraha fi subha. Yang kedua adalah apa? Mengerjakan daripada zikir-zikir dan tasbih. Nah, mengerjakan daripada zikir dan tasbih dan mengulanginya dengan tasbih. Nah, tasbih kan dengan apakah? Apa ngarannya? Cetekan tuh apa ngarannya ini? Tasbih elektrik. Nah, tasbih elektrik kah? Nah, motor aja elektrik, tasbih ada elektrik juga. Nah, kalau biar ingat ya Allah, berapa ulun sudah misalnya pian apa nah? Pian misalnya ada amalan kah? Pian amalan bersolawat misalnya 1000 kali. Pian pakai tasbih. Kada tapi ingatannya kalau tasbih ke jalan, teng sudah 2 kali mutar sudah. Nah 3 kali mutar ketemu kawan, kayak apa kabar? Anyar panderan lawan kawan, teng laos bla 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 bla. Lanjut akan pulang, sudah berapa kali putar lah. Nah tak ulang-ulang. Nah makanya itu bagus kalau tasbih elektrik. Nah adakah yang jualan tasbih elektrik? Ada, nyaman mempromosikan. Nah itu yang bagus buat supaya ingatan kita. Misalnya kita yang pelupaan pakai tasbih elektrik.
Kemudian membagi untuk apa? Mengerjakan di dalam qiraatul Al-Quran, membagi membaca Al-Quran. Jangan membaca Al-Quran setahun sekali, itu pun mun dibuka. Nah, salah lah mun dibuka lah, itu mun terawih. Nah, mun terawih, mun kada terawih itu pun mun tadarus juga. Nah, ya kalau mun tadarus juga, mun kada tadarus bang kada terbuka lagi Al-Quran. Ada yang Al-Quran sudah berdebu benar, debunya sampai melikat-likat benar. Nah kayak di kipas tuh ada melikat benar, kada kawa lagi dipakai kemuci. Nah pakai serok tuh. Nah hanya rada ditimbang sekilo kawa debu itu. Nah, lebih berat debu daripada Qurannya. Nah, sayangnya Al-Quran, karena itu nanti menjadi syafaat ketika di hari kiamat. Terus yang terakhir adalah apa? Mengerjakan sesuatu, memikirkan. Nah, memikirkan, jangan memikirkan utang. Jangan memikirkan apa? Wazifa fitafakkur. Nah, mengerjakan untuk berpikir. Berpikir. Fatafakkur fi dzunubika wa khatayaka wa taksirika fi ibadati maulaka wa ta'arrudika liqabihil alimi wa sukhtil azim. Di sini Imam Ghazali mengatakan kita di sini yang terakhir disuruh untuk berpikir. Berpikir dalam apa? Berpikir di dalam dosa kita, di dalam kesalahan kita, di dalam kelalaian kita. Nah, di dalam kelalaian apa? Fil ibadi, di dalam ketika kita beribadah, adakah yang kurang pagi-pagi itu nah. Sambil coba pian merokok kah? Nah, bayangkan bahari pian ya Allah. Nah, bayangkan ataukah sambil apa? Sambil ngopi kah? Sambil teh kah pian? Atau sambil mengupas bawang kah? Pikirakan ya Allah, dosa ulun banyak ya Allah. Apakah yang ulun lakukan ini? Taunya menangis karena bawang. Ya kalau dosa pikirkan, alhamdulillah ulun wah ini kawa berubah. Alhamdulillah ulun kawa ini datang wah ini datang majelis. Alhamdulillah langkah ulun baik wah ini. Alhamdulillah ulun kawa menyumbang ke sini. Alhamdulillah ulun kawa bergabung lawan kawan-kawan ulun. Ulun bahari ya Allah, hendak menengok lawan kawan ulun cupan rasa. Kenapa? Baju kotor, wah ini alhamdulillah diparaki lawan kawan baju bersih. Dosa-dosa alhamdulillah mudahan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu yang kita pikirkan. Jangan memikirkan ya Allah, hutang ya Allah. Jangan dipikirkan hutang aja. Ya Allah, makan apa ulun begini ya Allah. Nah, jangan dipikirkan. Ketika Allah memberi kita ujian, berarti Allah tahu kita mampu melewati ujian tersebut. Mun kita kada mampu dalam melewati ujian itu, bukan Allah tidak tahu, akan tapi kita yang malas untuk melakukan atau menyeberangi daripada ujian tersebut. Kadang kita kalau sudah dijulung ujian Allah Subhanahu wa taala, kadang-kadang sudah astagfirullahaladzim. Ya kalau ujian apa pulang sudah. Sudah hidup miskin sudah. Hutang banyak sudah. Apa pulang ujian ini? Itu yang kita pikirkan. Apakah ada faedah di dalam tafakur ini? Banyak faedahnya. Imam Ghazali mengatakan di dalam syarah daripada Maraqatul Badiah ini, beliau mengatakan dan tafakur ini adalah asraful ibadat, paling mulianya ibadah. Paling mulianya ibadah. Itbihi makna zikrullah ta'ala wa ziyada amraini. Di sini kita mengingat Allah Subhanahu wa taala di dalam memikir ini, memikirkan apapun, memikirkan daripada ciptaan Allah Subhanahu wa taala, bagaimana langit ini terciptakan, bagaimana bintang dan bulan, langit semuanya teratur, semuanya matahari dan bulan teratur waktunya tanpa ada tabrakan.
dan galaksi mereka memutar tanpa ada tabrakan. Di situ kita diperintahkan untuk berpikir, mengingat bagaimana Allah menciptakan itu semua. Ujar Amang Saidi, yang karas jarnya. Ya kalau Amang Saidi lah. Kita ini kita pikirkan, kita pikirkan kita ini dari sesuatu yang jijik. Bisa mulia kita sekarang. Kayak apa itu caranya terciptakan gitu. Kadang-kadang kita memikirkan seperti itu. Itu apa daripada perkara tersebut? Yang pertama ziyadah ma'rifah. Fikir miftahul ma'rifah wal kasab. Di dalam pemikir tersebut, di dalam kita terus memikirkan daripada ciptaan apapun, dosa kita apapun yang dipikirkan, di situ kita bisa membuka yang lainnya, membuka sesuatu yang tidak pernah kita pikirkan. Itu yang pertama. Yang kedua adalah celengan sudah dikeluarkan tuh. Jangan diceleng-celengi. Ujar guru semalam tuh. Apa aja? Ada keluar celengan diranguti aja di mesame. Kan senyuman ibadah sedekah juga. Jangan juga kayak itu. Keluarkan duit pian. Jangan duit 2.000 yang paling rabik sudah. Ini kada sudah nggak ada celengan, dicelengi aja, inggi lewat aja. Berusahalah sedikit 1.000 kah, 100 kah, 200 kah, ya yang penting ada ya untuk membersihkan daripada diri pian. Yang kedua adalah ziyadatul mahabbah, yaitu menambah kecintaan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. La yuhibbul qalbu illa man i'taqada ta'dhimuhu. Karena apa? Seseorang itu tidak akan mencintai kecuali dia tidak berkeyakinan dengan apa yang dia kagumi. Dia tidak akan mencintai kalau dia tidak berkeyakinan dengan apa? Dengan sesuatu yang dia kagumi. Contohnya saja. Kita ini mencintai guru-guru kita ya Allah. Ya, tentunya jelas benar kita mencintai guru-guru kita. Bagaimana kita bisa mencintai kalau kita tidak memikirkan si guru tersebut? Dan bagaimana juga kita tidak mencintai kalau kita tidak tahu siapa guru kita? Itu dia. Ya. Kemudian wa tarattubu bitadbirika auradika fi jami'i yaumika litatadarika bihi ma fartun min taksirika. Kemudian apa? Ujar Imam Ghazali, tertibkanlah daripada apa? Daripada wirid-wiridmu di semua hari. Untuk apa? Untuk mengoreksi sesuatu yang telah lalai daripada dirimu. Contohnya dalam setahunkah? Dalam setahun pian sudah ada target apa yang di dalam diri pian? Contohnya misalnya anggaplah kita semua ini berdosa, anggaplah sudahlah. Ya lo, anggaplah kita ini semua ahli maksiat lah. Ya kalau ya, karena manusia itu tidak luput daripada maksiat hati. Maksiat hati itu kadang mungkin luput sudah. Ya, kadang mungkin luput itu sudah. Contohlah, misalnya kita dalam seminggu ini kita ada target. Ulun bahari setiap hari itu makanan ulun begibah. Makanan ulun menggibah. Ulun setiap hari dalam seminggu itu ulun kada melihat binian. Ulun nih kada dalam seminggu itu kada mengguncing orang. Dalam seminggu ulun kada menyiksa orang. Dikurangi sedikit. Dalam seminggu kurang mengguncing orang. Dalam seminggu mengurangi dalam menggibah orang. Ulun biasanya kada sedekah. Nah, dikurangi.
dikurangi, kawakan sedekah terus sampai seminggu itu hilang. Sampai kapan? Sampai hari-hari. Ulun kada kawana dalam sehari pun kada bersedekah ini. Ulun harus bersedekah apapun caranya. Sakitkah apakah harus ulun bersedekah? Kayak apa caranya supaya seperti itu? Artinya apa? Harus istiqomah. Kada kawa kita mengerjakan amalan tuh langsung terus instan langsung 80.000 kali sholawat, kada kawa. Dengan ikhlas langsung yakin 100% kada kawa. Langsung instan kada kawa juga. Kayak apa? Pertama pasti orang itu akan tampai dahulu. Nah itu bersuara sudah. Ayo makanya ngajak ribut itu. Nah biar orang melihat nih lah. Jadi orang menceleng berataan ayo menjulung ada. Nah, kalau hebat juga itu. Kalau kadang kau juga kita hendak ikhlas 100% langsung yakin 100% kada bakal kawa. Langsung lah mun kita beribadah pasti pertama-tama kita beribadah itu pasti kita bertampai. Iya kada? Iya juga kada. Bujur lah. Pasti kita awal-awal berniat untuk ibadah itu pasti bertampai. Iya kada? Iya kada? Pina behinip nih. Iya kada? Nah kayak itu. Pina ngalih benar jujur tuh. Karena apa? Aku aja jadi presiden. Pasti bertampai ya kalau ujung-ujungnya kayak apa? Ikhlas kada? Ujung-ujungnya pasti ikhlas. Kita awalnya bahadam. Ya. Awal-awalnya pasti kalau disuruh, aku taruh yang disuruh nih, mau kan jadi orang disuruh taruh, ya kamu sudah disuruh. Akhirnya hari-hari jadi ikhlas. Akhirnya apa? Ringan tangan kita. Kada kawa kita mun kada memberesakan, kada kawa kita mun kada merapiakan seorang. Akhirnya apa? Sampai kita tidak memerlukan orang lain. Karena saking ikhlasnya kita kada perlu lagi lawan orang lain, kada tahu lawan orang lain sudah. Yang penting selesai berataan kada perlu orang lain lagi sudah. Antara aku dan Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu yang harus kita perhatikan. Bagaimana cara. Wallahu a'lam bishawab. ويسن إحضار قال المؤلف ويسن إحضار الجمع من أهل الصلاة عند العقد زيادة على شهيدين والولي. Dan disunahkan untuk apa? Sampai mana sudah? Sampai situ kah? Mubarok mana? Siapa yang kadada itu umroh. Siapa mat kadada itu jarang hadir nggak? Sebelahnya mentuk apa? Bujurlah sampai situ. Tandanya sampai situ bang. Wa yustahabbu an la yanqusal sadaqu an qadri asrati darahim islamiyah. Ini sudah. Wa darahimu islami sab'ata asara qiratan illa khumus qirat. Wa yustahabbu an la yajida ala khamsi mi'atin. Hendaknya ketika kita melakukan sodak itu yang disebutkan ketika akad. Jangan anggaplah, jangan bahasa Indonesianya lah, jangan bawah daripada 50.000,
Jangan juga larang-larang te ganal-ganal. Di sini berapa? Paling murahnya 100. Nah, 100.000 maksudnya. Ya yang disebutakan itu mat lain yang di jujuran. Mun jujuran 100.000 mana ada konbinian. 100 juta nah. Ayo mat. Di sini 100 juta kak guru. Dengarkan yang jomblo-jomblo lah. Siapakan duit 100 juta. 100 juta lumayan bang. Lapah mencari itu. Ya, itu jujuran, jangan terlalu larang-larang kuitan. Ingati juga yang datang, lihati juga. Kawa membahagiakan anak ada. Kawa insya Allah jalannya ringan. Yalah. Ketika kita menyebutkan daripada mahar kita, siapa ini sebelah Muhammad ini siapa ini? Khairul. Nah, ya Khairul, zawatuka wa ankluhtuka mahtubataka bi binti Fatimah ka. Bi siapa kah pengarangnya? Ya. Bi mahar mi'atu alfu rupiah. Nah, terus kayak apa jawabannya Rul? Tazwijaha bil mahri. Nah, ada kan yang Fatimah itu sudah. Nah, dan jangan berkurang daripada 100.000. Misalnya kebiasaan 100.000, jangan kurang juga daripada 100.000. Dan jangan juga terlalu dinaikkan. Ya, jangan terlalu juga dibanyakkan. Ada pulang yang sampai emas tuh. Ada ulang emas ada lah dulu. Jangan sampai emas juta-juta itu. Orang sugih ya gitu. Orang sugih. Pernikahannya itu haji ciut kah, anak haji ciut tuh. Dolar tuh banyak. Jangan juga terlalu ganal-ganal. Nah, kalau wa yusannu ihdaru jam'i min ahli shalah indal aqid ziyadatan ala syahidaini wa wali. Dan disunahkan apa? Untuk menghadirkan daripada orang-orang yang baik ketika apa? Ketika akad nikah. Apa? Termasuk orang-orang soleh. Guru kah, kiai kah, ulama kah, siapakah yang hendak diundang pian supaya menambah daripada saksi dan wali tersebut. Biasanya mun yang di sinilah, mun yang di sini yang ngulun pasti saksinya banyak orang tuh mengiau, mun kada guru saksinya kah, yang menikahkan guru juga, saksinya guru-guru juga. Nah itu bagus seperti itu. Nah, suruh kah siapa guru kah, Pak Kiau guru ulun hendak minta KTP pian. Nah, gasan apa? Jangan juga gasan pinjol. Ini ada juga kayak itu, ada juga manusia itu taunya ampun KTP guru digasan ngendik, masuk akan ke pinjol. Nah itu dasar itu kekurangan duit sudah. Ya gasan apa? Ulun hendak menjadikan pian untuk saksi ulun. Nah itu bagus. Saksi 1, saksi 2 dari itu daripada binian apa dari lakian. Saksi 1, saksi 2. Nanti dari perempuan juga saksi 1, saksi 2, siapa juga. Nah, dan juga ada juga daripada yang walinya siapakah. Nanti ada juga daripada yang lain-lainnya selain mereka berdua. Nah, siapakah daripada guru-guru yang lain undangi berataan. Karena itu cuma sekali dalam seumur hidup. Mun sekali. Nah itu dia, mun sekali. Wa yusannu wa isharuhu. Nah, wa yusannu isharuhu ay yusannu isharuhu. Dan juga sunnah apa? Sunnah untuk
disiarkan. Nah, disiarkan. Nah, disiarkan sebagai kadang-kadang ada lo undangan di website kah, undangan di WhatsApp kah, atau kadang-kadang ada yang di Instagram kah, di mana-mana kah, langsung atau undangan di dalam apa ngarannya tuh? Undangan surat kah, nah, atau langsung secara ucapan. Nah, sunnah untuk disiarkan daripada pernikahan tersebut. Watarku tawasi bitimkan bitkitman. Nah, bitkitman ini sembunyi-sembunyi lah guru lah. Ini makruh bersembunyi-sembunyi. Artinya nikah sirih. Nah, nikah sirih. Nikah sirih berarti loh. Nikah makruh untuk nikah sirih. Nah, karena apa? Khurujan minal khilaf, keluar daripada khilaf yang mewajibkan daripada mengisharkan daripada akdun nikah. Ya. Wa yustahabu ayyakunal aqd fil masjid. Nah, dan juga apa? Disunahkan ketika akad tersebut di dalam masjid. Nah, wa yustahabu ayyakunal aqdu fil masjid. Wa ayyakuna fi Syawal wa yustahabbu dukhulu fi, dan hendaknya disunahkan itu pernikahan ketika bulan Syawal. Bulan Syawal di dalam masjid. Wa yustahabbu dukhulu fihi. Wa yustahabbu, dan disunahkan masuknya juga pada bulan Syawal juga. Artinya ya kayak itu tahu aja kalau kadosa diartiakan ya, tahu aja kayak tahu aja. Nah, dan juga masuknya pada bulan-bulan itu tersebut honeymoonnya. Nah, bahasa gaulnya honeymoonnya pada bulan Syawal tersebut. Jangan juga akadnya hari apa ngarannya, misalnya 30 Syawal Jumat, 30 Syawal sore, nah, pas honeymoonnya malam ya sudah keluar daripada bulan Syawal. Nah, kalau bisa cari bulan Syawal hari Jumat. Hari Jumat bikin akad pada hari tersebut. Nah, catat mat seperti itu mat. Kayak itu mat. Wahtasanahu jama'atun yaumal Jumat, dan paling bagusnya yaitu hari Jumat. Hari Jumat. Wa istahabbu du'a li zawjaini bi qaulihi barakallahu laka wa baraka alaika wa jama'a bainakuma fi khairin wa afiyatin. Dan disunahkan untuk apa? Nah, disunahkan mendoakan untuk kedua pasangan tersebut. Nah, kedua pasangan tersebut ketika kita kawan kita kah lagi mengadakan seperti itu. Nah, doakan barakallahu fik, barakallah wa baraka alaika wa jama'akuma bainakuma fi khairin wa afiyatin. Nah, mudah-mudahan langgeng perezekian, mbak untung, mbak iman, apakah doanya terserah. Yang penting doa yang baik untuk kedua tersebut. Sebagaimana Allah mengumpulkan Ali dan Sayyidina Ali dan Siti Fatimah, sebagaimana Allah mengumpulkan Siti Hawa dan Adam. Semoga Allah mengumpulkan kalian berdua seperti itu dia. Nah, itu dibaik-baikakan. Jangan kita sangkal datang mudahan lekas tarai. Jangan juga kayak itu. Ya, karena doa itu nanti terpantul untuk diri kita sendiri. Allah alam bisawab. Al-Fatihah. Afdhalu dzikri fa'lam annahu la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله